perkenalkan saya mahasiswa dari Stikas Muhammadiyah Gonggong, Prodi Kebidanan semester 5. Gitu ya, Bu. Jadi di sini saya itu PKMD di Desa Bejiruyung. Terus dapat tugas juga individu tentang keluarga binaan. Nah, fokusnya itu untuk kesehatan ibu dan anak. Tapi kan karena ibu udah KB dan steril, jadinya kan kita fokus ke anaknya gitu ya, Bu. Nah, ini kan yang anak terakhir Faisal umurnya 7 bulan. Itu sekarang udah 8 ya, Bu? Iya. Kemarin waktu pengkajian 7. Jadi sekarang udah 8 bulan. Kan udah ini ya, Bu, udah pakai makanan pendamping selain ASI. Nah, nanti saya di sini mau konseling tentang makanan pendamping ASI. Sebelumnya Ibu tahu nggak makanan pendamping ASI itu apa? Ya, bubur bayi. Ya, terus Bu? Buah. Pipis. Pak. ini Bu, ini leafletnya. Nah, yang pertama itu ya, Bu. Ya, MPASI itu makanan atau minuman yang mengandung zat gizi yang diberikan kepada bayi untuk anak usia 6 sampai 24 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizi selain ASI. Nah, jadi anak segini tuh, Bu, gizinya tuh lagi harus dipenuhi. Soalnya nanti berpengaruh ke stunting kalau gizinya nggak terpenuhi. Nah, tujuan pemberian ASI itu supaya melengkapi zat gizi, terus mengembangkan kemampuan bayi dengan berbagai rasa dan bentuk makanan. Kayak kan kalau 6 bulan itu kan belum dikasih apa-apa ya, Bu, sebelum 6 bulan. Lah, pas udah mulai 6 bulan kayak dikasih buah, bubur yang lain kayak gitu. Kan jadi mulai mengenal rasa, bentuk kayak gitu ya, Bu. Terus di sini juga mengembangkan kemampuan mengunyah dan menelan. Apalagi sekarang udah mulai tumbuh giginya ya, Bu. Iya. Tumbuh giginya. Jadi kan di situ belajar ngunyah, nelen kayak gitu teksturnya. Terus di sini juga adaptasi terhadap makanan yang mengandung kadar energi tinggi. Nah, terus Bu, Ibu tahu nggak sekarang kalau MPASI itu harus menu 4 bintang? Tahunya 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Nah, jadi sekarang itu harus menu 4 bintang, Bu. Jadi di sini itu ada protein, terus ada kayak sebangsa kacang-kacangan, sayur kayak gitu kan. Terus ada karbohidratnya kayak gitu, Bu. Jadi yang di bintang 1 itu ada kayak daging ayam, daging sapi, terus hati ayam, hati sapi, ada telur, terus ikan. Terus yang di bintang 2 itu kayak ada kacang-kacangan. Yang di bintang 3 ini sayur dan buah ya, Bu. Yang di bintang 4 ini kebutuhan karbohidrat kayak jagung, ubi, kentang, iya, singkong, sereal. Nah, ini makanan keluarga. Terus teksturnya semi cair, dihaluskan secara bertahap. Itu, Bu. Terus nah, tadi saya udah buat untuk makanan pendamping ASI-nya. Nah, ini
nasi Heeh. bisa 3 kali apa itu cuma siang apa sore? Enggak, jadi ini buat menu ini Hmm. biasanya itu kalau sehari itu menunya sama pagi siang Oh, sore pagi, siang, sore. gitu. Terus tapi kan di sela itu dikasih selingan Iya. gitu. Jadi ini kan sama Bu. Jadi ini buat karena Dedek tadi pagi udah malam. Jadi ini buat nanti siang sama sore. Gitu. Jadi nggak siang bisa kayak buah pisang aja. Iya, bisa. Boleh. Boleh. Jadi nggak takutnya kan bosen Ha-ha. dari pagi makannya ini, Iya. oh, siang ini, sore ini. Kalau buat anak itu porsi mamnya sesuai umurnya. Jadi kalau misal dia 8 bulan 8 suap, 9 bulan 9 suap kayak gitu. Bu. Enggak. Bertahap. Iya, bertahap. Padahal kalau terlalu banyak juga Iya. nggak mau. Nggak Dia mau. mau dilepas. Iya. Iya sih. Iya. Nih, Puding. Mau? Lagi seneng. Lagi mangannya. ini Bu, di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang gizi pada balita ya, Bu. Nah, gizi itu adalah proses metabolisme dalam tubuh makhluk hidup untuk menerima bahan-bahan dari lingkungan hidupnya dan menggunakan bahan-bahan tersebut agar dapat menghasilkan berbagai aktivitas penting dalam tubuh. Nah, kebutuhan gizi dalam tubuh balita ini Bu, ada lemak, mineral, energi, protein yang harus dipenuhi. Nah, kebutuhan lemaknya itu bisa didapat dari lemak atau gaji itu loh Bu. Kalau misal mam bakso kan ada, nah itu bisa didapat dari lemak itu. Terus tuh minyak, terus buah alpukat, coklat, sama kacang-kacangan. Terus yang karbohidrat itu kalau misalkan ada ya Bu, anak kecil yang nggak mau makan nasi, itu nggak apa-apa, nggak mau nasi. Yang penting kebutuhan karbohidratnya itu terpenuhi dari jagung, oatmeal, sereal, kayak ubi, kentang, kayak gitu Bu. Terus kayak tepung, gula, madu, pisang, kurma dan sebagainya. Terus proteinnya itu bisa didapat dari daging, ikan, telur, susu. Ini ada cemilan Bu. Nah, kan Ibu sama Bapak punya Mas yang umurnya 27 bulan sekarang ya Bu. Terus ini juga Dedek Faisal umurnya 8 bulan. Nah, umur-umur ini tuh rawan banget Bu, kalau gizinya nggak terpenuhi itu nanti jadi stunting. Jadi harus dipenuhi ya Pak, Bu. Nah,
faktor yang mempengaruhi stunting itu ada praktek pengasuhan yang kurang baik kayak gitu. Terus tuh terbatasnya layanan kesehatan, kayak misal jauh gitu dari tempat periksa posyandu, tapi kan alhamdulillahnya di sini enggak ya Bu, Enggak, cuman ya. gara-gara COVID aja ya. Terus ini makanan bergizi yang tergolong masih mahal, kan kayak ikan salmon kayak gitu kan masih Nggih. mahal ya. Nggih. Jadi paling ikan ayam, daging Ikan lele. ayam, ikan Ikan lele, lele. ya paling kayak gitu ya Bu. Terus tuh kurangnya akses air bersih dan sanitasi itu ternyata faktor yang mempengaruhi stunting juga. Jadi untungnya di sini udah ada akses air bersihnya ya Bu. Ada. Heeh. Nah ini nih praktek pengasuhan yang kurang baik, kayak misal ibu bapaknya itu nggak peduli anaknya makan apa aja gitu, terus nggak dibawa ke posyandu, nggak tahu tinggi badannya berapa. Lah kalau stunting itu Pak Bu, pertumbuhannya nggak dikejar, dia bakal ketinggalan terus. Nih kayak gini gejalanya itu, anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya, tapi kan ini berdua. Kemarin saya lihat buku KIA-nya kan masih dalam batas normal, alhamdulillah, itu harus tetap dipertahankan. Terus ini selanjutnya proporsi tubuh cenderung normal, tapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk seusianya kayak gitu. Terus berat badan rendah untuk anak seusianya dan pertumbuhan tulang tertunda. Nah jadi stunting itu bisa dicegah Bu dengan cara berikan anak gizi seimbang, yaitu tadi kayak misal dikasih gizi 4 bintang Nggih. menunya, terus buat Mas dikasih cemilan-cemilan yang bergizi kayak gitu. Terus melakukan aktivitas fisik minimal olahraga 30 menit sehari, ya olahraga kecil ya Bu Pak. Terus istirahatnya yang cukup, jadi tidurnya itu harus jam 8 malam kayak gitu, harus udah tidur. Tapi kan kadang-kadang yang namanya anak-anak Iya Pak. ikut nonton TV, Iya. harus suruh tidur belum mau. Iya. Apalagi yang dilihat pas kesukaannya. Biasanya kayak gitu. Hmm. Terus ini ada dampak dari kejadian stunting. Ada jangka pendek dan ada jangka panjang ya Pak. Yang pertama itu peningkatan mortalitas dan morbiditas. Terus ada perkembangan penurunan kognitif, motorik dan bahasa. Terus ada peningkatan pengeluaran untuk biaya kesehatan dan peningkatan pengeluaran biaya untuk perawatan anak yang sakit. Jadi stunting itu bisa menyebabkan anak sakit Bu. Terus untuk jangka panjang, perawakan yang pendek, peningkatan resiko untuk obesitas dan penurunan kesehatan reproduksi dan penurunan prestasi dan kapasitas. Ditanya Pak, Bu. Apa ya? Udah jelas sih Anu, ya. Udah jelas. stunting ini bisa pengaruh dari keturunan apa enggak ya, Mbak? Jadi Bu, kan kalau dulu kayak gini, Nggih. iya jelas lah anaknya pendek, orang tuanya aja pendek kayak gitu. Nggih. Ternyata Hmm. kalau misal gizinya itu terpenuhi, Itu enggak ya. enggak Hmm. gitu Bu. Soalnya kan ada kan sih ngomong, "Lah, bapak ibunya juga pendek Iya. ya, anaknya kan Tapi pendek." ternyata enggak. Kalau gizinya terpenuhi, terus rajin olahraga, itu tuh enggak ternyata. Gitu. Sisanya tergantung pola hidup sehatnya. Oke. Apalagi kalau sering renang Bu, Hmm. sering renang. Karena otot-ototnya kan bekerja semua kayak gitu. Ada pertanyaan lagi Pak Bu? Udah ya? Oh, udah. Kalau gitu terima kasih. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah menyediakan tempat dan sudah mengizinkan saya untuk memberikan penyuluhan kesehatan ini kepada Bapak dan Ibu. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.